Tapi untuk masalah Sukmawati ini saya pastikan, kalau saya lihat, ini korban dari Gus Durian. Ketika Anda menghujat Gus Dur, Anda tidak hanya menghujat Gus Dur sebagai guru bangsa, sebagai seorang kiai, tapi maka begitu Anda mengatakan Gus Dur seperti itu, kami harapannya supaya masyarakat itu menjauhi NU, harapannya masyarakat itu menjauhi Gus Durian, harapannya masyarakat itu menjauhi Gus Dur karena berbahaya. Mau di wilayah akidah, mau di wilayah politik, mau di wilayah syariah. Di wilayah akidahnya jelas Sukmawati keluar gara-gara kemudian pemikiran Gus Dur. Di wilayah politiknya juga sama mungkin. Anda kira saya bodoh, Anda kira masyarakat bodoh, Anda kira statement Anda akan diafirmasi oleh masyarakat. Blow on. Pikiran-pikiran politik di dalam perpindahan keyakinan keagamaan yang diekspresikan oleh Sukmawati ini adalah persoalan yang tidak lepas dari doktrin-doktrin politik pluralisme, sekularisme, gaya Gus Dur kan yang selama ini mengatakan bahwa semua agama sama saja. bagi kami Gus Dur itu tidak hanya sekedar guru. Dalam konteks kami, guru itu dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai mu'alim, dan tingkatan almarhum Gus Dur itu lebih dari itu. Gagalnya Gus Dur meyakinkan Gus Durian dalam membangun Islam yang rahmatan lil alamin. Maka orang-orang seperti Gus Dur ini ketika kami kirim Fatihah kepada beliau, kami menggunakan istilah murabbi ruhina. Kenapa? Karena memang kelas dan makom beliau seperti itu. Gus Dur itu merupakan murabbi ruh bagi kita semuanya, wabil khusus terhadap orang-orang Nahdlatul Ulama. Tapi Gus Dur hanya membawa Gus Durian kepada gelora politik, semangat politik yang cenderung bernuansa, kalau dibilang pluralisme juga abal-abal, dibilang sebagai kelompok yang humanis juga abal-abal. Maka begitu Anda mengatakan Gus Dur seperti itu, kami sebagai orang yang mencintai Gus Dur, muhibbinnya Gus Dur, sangat sakit hati. Jadi ini bisa saja ya, individu Sukmawati itu terbentuk dalam satu dinamika Gus Durian yang abal-abal itu, karena jenuh dengan Gus Durian, di sana tidak dapat ditemukan, tidak dapat menggali hikmah-hikmah Islam, pandangan-pandangan Islam, kenikmatan-kenikmatan Islam yang begitu besar, sehingga dia memilih, kejenuhan itu membawa dia secara politik untuk memilih agama lain. Anda boleh menghina Miftah, kamu boleh mencaci Miftah, oh Miftah buosok, bajingan, kere, dan lain sebagainya, silakan. Tapi ketika kaitannya dengan Gus Dur, Anda lupa. Gus Dur itu tidak hanya sekedar kiai bagi kami, Gus Dur itu tidak hanya sekedar guru bagi kami, tapi Gus Dur itu sekaligus guru bangsa bagi kami. Dan Anda jangan lupa, Gus Dur itu seorang presiden. Presiden yang secara konstitusional diakui oleh undang-undang. Presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Sukmawati adalah seorang politisi, orang yang dekat dengan Gus Dur, bergaulnya dalam kolam Gus Durian, lumpur Gus Durian. Kemudian dia jenuh dengan mungkin kebodohan-kebodohan Gus Durian ya, yang berjuang banyolan, yang akal pendek, yang kemampuan teologinya itu rendah, yang sumbu pendek, yang kepalanya berasap kalau kita mengkritik Gus Dur. Ketika Anda menghujat Gus Dur, Anda tidak hanya menghujat Gus Dur sebagai guru bangsa, sebagai seorang kiai, tapi Anda juga menghujat Gus Dur sebagai kepala negara, sebagai mantan presiden atau presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kami sangat menyayangkan apa yang sampean katakan kepada almarhum Gus Dur. Tetapi untuk masalah Sukmawati ini saya pastikan, kalau saya lihat, ini korban dari Gus Durian, jenuh dengan lingkungan Gus Durian. Karena memang Gus Dur itu hanya jago banyolan. Dia disebut ulama itu karena dia kebetulan cucu dari Hasyim Asy'ari, kebetulan dia cucu, dan kemudian dia memimpin PBNU, organisasi Nahdlatul Ulama. Di sana ada kata ulama, kemudian orang mengklaim bahwa Gus Dur itu ulama. Padahal tidak, itu pelawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tadi malam saya ada yang mengirimkan video itu ketika Faisal Assegaf sedang mengeluarkan statement kegilaannya
yang menyebutkan bahwa pindah agamanya Sukmawati itu gara-gara Gus Dur, gara-gara pemikiran Gus Dur yang menganggap semua agama sama. Saya kira perlu untuk juga diingatkan oleh Gus Durian, karena dia sudah menyasar, statementnya sudah menyasar, sudah membuat keresahan, sudah menimbulkan perpecahan, sudah menciptakan opini yang begitu buruk, sangat buruk kepada ulama kita, kepada wali kita, yaitu Gus Dur. Luar biasa, ini fitnah yang sangat keji. Kalau Anda hanya mengkritik Gus Durian, saya kira nggak jadi soal. Misal Gus Durian itu sudah tidak lagi moderat, sudah tidak lagi pluralisme, nggak jadi soal. Silahkan kemudian Anda kritik. Kemudian mungkin itu bakal menjadi evaluasi bagi Gus Durian. Tetapi kalau misal Anda sudah mengaitkan, sudah menyebutkan, sudah beropini, bahkan sudah meyakini bahwa pindahnya Sukmawati, pindah agamanya Sukmawati dari Islam ke Hindu, itu akibat daripada pemikiran Gus Dur, akibat dari ucapan Gus Dur yang menganggap semua agama sama. Nah, ini yang kemudian bakal sangat berbahaya opini ini. Kurang ajar ini. Lambat laun nggak bisa didiamkan ini si Faisal Assegaf ini. Semakin berani saja dia beropini liar, seliar itu. Bayangkan, dia sudah menuduh Sukmawati pindah agama gara-gara pemikiran Gus Dur. Ini menghina. Ini menghina ajaran Gus Durian. Ini menghina Nahdlatul Ulama. Ini menghina marwah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Gus Dur tidak bisa dilepaskan, tidak bisa kemudian dipisahkan dari NU. Gus Dur tidak bisa dipisahkan dengan Bapak Bangsa. Gus Dur tidak bisa dipisahkan dengan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kemudian dia berstatement itu, dia mengucapkan itu. Wah. Saya pengen tahu alamat dia itu di mana sebetulnya. Adakah Gus Durian yang dari sana? Coba kemudian klarifikasi apa maksud dan tujuannya. Kalau mau mengkritik Gus Durian, ya silahkan kritik satu kali lagi. Nggak jadi soal saya kira mengkritik Gus Durian kalau memang sudah tidak lagi moderat, kalau memang sudah tidak lagi pluralisme. Kritik akan menjadi evaluasi. Tapi kalau pindah agama Sukmawati dikaitkan dengan ajaran Gus Durian, dikaitkan dengan statement Gus Dur bahwa semua agama sama, ini keterlaluan, bro. Ini keterlaluan, ini penghinaan yang begitu nyata. Ini mah nggak bisa dibiarkan. Mau gila, mau sehat, si Faisal Assegaf, ya mau sehat, mau sembuh, saya kira memang harus cepatnya ditindak. Mau didatangi, mau diproses hukum, harus dimintai keterangan tuh, diklarifikasi ucapannya. Aslinya ucapan dia itu membuat para pecinta Gus Dur, saya salah satunya, itu sakit hati, bro. Luka, sangat luka. Masalahnya nggak ada ajaran Gus Durian, nggak ada ajaran Gus Dur yang menyuruh kita untuk pindah keyakinan, nggak ada. Kalau ucapan semua agama itu sama, itu mampu kita tafsirkan bahkan secara sederhana. Sama di dalam bahwa Islam itu adalah agama, Kristen adalah agama, Hindu adalah agama, Katolik adalah agama, Konghucu adalah agama, menurut penganutnya masing-masing.
Itu loh, maksud semua agama itu sama. Sama-sama agama, sama-sama menurut penganutnya, sama-sama paling benar, sama-sama mengajarkan kebenaran. Itu maksud Gus Dur. Artinya apa? Jangan sampai kemudian gondok-gontokan sebagai orang yang berbeda agama. Karena masing-masing agama punya keyakinan dan punya jalan yang berbeda-beda. Maksudnya itu. Kalau Gus Dur bukan hidup di Indonesia, kalau Gus Dur hidup di negara yang semuanya Islam, kalau nih kita kemudian mengatakan jika, saya kira nggak bakalan Gus Dur mengucapkan itu. Kalau beliau hidup di negara yang seluruhnya 100% Islam. Karena nggak bakalan ada guna ucapan seperti itu. Untuk apa? Semua agama sama. Wong dia itu hidup di satu negara yang negara itu semuanya Islam, misal. Tapi ketika Gus Dur hidup di Indonesia, yang di Indonesia itu bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, khususnya bermacam-macam agama, bukan hanya agama Islam. Maka Gus Dur saya kira mengucapkan itu, semua agama sama, jangan gontok-gontokan. Gitu loh. Kenapa ucapan itu keluar? Kenapa ucapan itu lahir? Karena beliau hidupnya di Indonesia. Yang Indonesia itu menaungi bermacam-macam agama yang ada. Begitu bro. Jadi jangan kemudian disalahartikan, bahkan dijadikan dalil oleh Faisal Assegaf untuk menyerang Gus Durian, untuk menyerang pribadi Gus Dur dengan pindahnya Sukmawati. Urusan kemudian Sukmawati pindah agama, itu ya tanya dia, jangan kemudian Anda berspekulasi seperti itu. Tanya dia kenapa pindah. Jangan kemudian malah menuduh ini akibat dari ajaran Gus Durian. Ini menghina, jelas menghina ini. Mencederai nilai-nilai Gus Durian. Oke, kembali lagi. Intinya ini benar-benar si Faisal Assegaf ini saya kira harus diperingati. Ya, harus diingatkan. Kasihan kalau terus-terusan seperti itu, kasihan. Celaka dia tuh ya. Akan celaka saya kira. Gus Miftah sampai ngamuk seperti itu, greget ya, pengen marah tapi ya sama-sama umat Islam, maka diingatkan. Statementnya menyayangkan ucapan Faisal Assegaf. Nah saya bukan Gus Miftah yang lebih bisa bijaksana. Kalau saya mah ngomongnya kurang ajar aja itu. Ya kurang ajar, biadab, gak ada akhlak, gak ada adab tuh. Si Faisal Assegaf ngomong-ngomong seenaknya, berstatement, berspekulasi, menggiring opini supaya masyarakat membenci NU, supaya masyarakat membenci Gus Durian, supaya masyarakat membenci Gus Dur. Kan itu harapannya supaya masyarakat itu menjauhi NU, harapannya masyarakat itu menjauhi Gus Durian, harapannya masyarakat itu menjauhi Gus Dur. Karena berbahaya, mau di wilayah akidah, mau di wilayah politik, mau di wilayah syariah. Di wilayah akidahnya jelas Sukmawati keluar gara-gara kemudian pemikiran Gus Dur. Di wilayah politiknya juga sama mungkin. Harapannya dengan dia berstatement itu, wah orang-orang NU mah politik saja, politisi semua bukan ulama. Pengennya kemudian masyarakat menjauhi, wah ini benar apa yang diucapkan oleh Faisal Assegaf. Bahwa di NU itu sudah tidak ada ulama, semuanya politikus, politisi. Ininya mungkin itu. Anda kira saya bodoh, Anda kira masyarakat bodoh, Anda kira statement Anda akan diafirmasi oleh masyarakat. Belum on. Enggak. Siapa Anda? Mudah-mudahan masyarakat kita bisa cerdas untuk menilai, ya, untuk menilai siapa sebetulnya orang ini. Dan perlu ditelisik apa tujuannya. Itu sih, apa tujuannya. Ini menjelang muktamar NU loh. Ya. Kemudian hadir orang-orang yang seperti ini. Ini ujian.
bagi NU. Meskipun ya terkerikil sih, bukan ujian bagi NU, ya ujian bagi kita aja lah, kader-kader yang mungkin masih atah di dalam ke-NU-annya. Mudah-mudahan kita masih bisa solid, ya. Ingat satu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ingat dan ingat lagi, siapa orang yang mengurusi NU maka akan dianggap sebagai santriku, kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.